Provinsi Maluku Utara merupakan daerah dengan wilayah perairan seluas 76,27% dan sisanya adalah wilayah daratan seluas 23,73%. Batas-batas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah Samudra Pasifik di bagian utara, Laut Seram di bagian selatan, Laut Maluku di bagian barat, dan Laut Halmahera di bagian timur. Sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara terdiri atas wilayah perairan, dan Provinsi Maluku Utara dikenal sebagai negeri 1000 pulau karena memiliki pulau sebanyak 1474 pulau dengan rincian jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89 pulau dan yang tidak berpenghuni sebanyak 1385 pulau. Wilayah Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 8 kabupaten, 2 kota, 116 kecamatan, dan 1199 desa. Pada saat ini, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara memiliki 12 markas unit atau pospol Airut yang tersebar di 10 kabupaten kota, dan setiap markas unit terdiri dari 4 personil sehingga untuk pengawasan perairan di Maluku Utara kurang maksimal. Karena setiap kabupaten kota hanya ada 4 personil Ditpol Airut sehingga dengan adanya keterbatasan personil ini dibutuhkan suatu inovasi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya AKBP Edi Juanidi, SN MSI. Saat ini sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Saya membuat gagasan, inovasi, strategi, optimalisasi pelayanan publik, yurisdiksi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku Utara dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui aplikasi Lap Air, Arnapat Darpa Mahir. Dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan ini, Project Leader membagi kegiatan dalam 3 tahap yang terdiri dari tahap jangka pendek, tahap jangka menengah, dan tahap jangka panjang. Adapun tahap awal yang dilaksanakan yaitu tahap jangka pendek selama 60 hari yang terdiri dari 1. Membentuk tim efektif. 2. Menyelenggarakan fokus group discussion atau FGD dengan stakeholder. 3. Membuat rancangan aplikasi Lap Air. 4. Membuat standar operasional prosedur atau SOP. 5. Membuat draft peraturan Dirpol Airut Polda Maluku Utara. 6. Melaksanakan sosialisasi dan uji coba aplikasi Lap Air di salah satu komplek nelayan di Ternate, Maluku Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13 yaitu 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kondisi pada saat ini yang sudah optimal dan mendukung program pengembangan pelayanan Polri berbasis teknologi yang merupakan program prioritas Kapolri untuk menjadikan SDM Polri yang unggul dan beradaptasi di tengah revolusi industri 4.0 yang identik dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam melayani masyarakat. Maka diperlukan suatu strategi untuk mengoptimalkan kondisi-kondisi tersebut menjadi yang ideal seperti harapan Ditpol Airut Polda Maluku Utara. Project Leader membuat proyek perubahan berupa inovasi strategi, optimalisasi pelayanan kepada publik di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku Utara. Dengan cara mengajak publik bekerja sama tentang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya dengan sarana yang sudah disiapkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, yaitu berupa sarana aplikasi dengan nama Lap Air. Aplikasi Lap Air adalah website pengaduan masyarakat wilayah hukum perairan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku Utara. Anda bisa melakukan pengaduan online lewat website ini
semua pengaduan akan masuk ke sistem kami dan akan segera dilakukan identifikasi. Pengerjaan proyek perubahan ini dilakukan secara sistematis dengan rencana kerja yang terukur mulai dari tahapan persiapan, membentuk tim efektif sampai dengan implementasi pelaksanaan rencana kerja dengan membagi 3 kelompok output yang akan dihasilkan implementasi pelaksanaan peraturan Dirpol Airut Polda Maluku Utara. Implementasi standar operasional prosedur atau SOP dan implementasi aplikasi Lapair. Aplikasi Lapair mendapat dukungan dari stakeholder internal dan eksternal. Dukungan stakeholder internal. Saya Irjen Pol Midi Seswoko, Kapolda Maluku Utara. Saya Brigadir Jenderal Polisi Samudi SIK MH, Wakapolda Maluku Utara. Saya Kombespol Mugi Sekardaya Dirpol Airut Polda Maluku Utara. Saya AKBP Bambang Purwadi, Wakil Direktur Pol Airut Polda Maluku Utara. Kami, Komandan Kapol dan Komandan Marjin jajaran Dirpol Airut Polda Maluku Utara, Mendukung proyek perubahan dengan inovasi strategi optimalisasi pelayanan publik. Yuridiksi Dirpol Airut Polda Maluku Utara. Dalam rangka memelihara keamanan ketertiban masyarakat melalui aplikasi Lapair yang dibuat oleh AKBP Edi Junaidi, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 28 tahun 2023. Dukungan stakeholder eksternal. Saya Bimbrani Kasuba, Gubernur Maluku Utara. saya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Marinir Ridwan Aziz. Saya Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Ternate Fatur Rahman SE. Saya Abdullah Sagaf, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Kami masyarakat Desa Saria, Kecamatan Jailolo. Kami dari KM Najwa mendukung proyek perubahan dengan inovasi, strategi, Optimalisasi pelayanan publik, yuridiksi Dirpol Airut Polda Maluku Utara dalam rangka Kamtibmas melalui aplikasi Lapair oleh Saudara AKBP Edi Junaidi, beserta PKN tingkat 2. Angkatan 28 2023. Selanjutnya kami melakukan publikasi dengan pihak media online dan media cetak. Kalesang ID, Legal Pos, Poros Timur, Portal Desa, Malut Pos. Setelah sistem disiapkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi dan cara penggunaan aplikasi Lapair kepada masyarakat Desa Saria, Halmahera Barat. Dengan dilaksanakan tahap jangka pendek, pelayanan publik dapat dioptimalkan. Dengan keterbatasan personil mampu mengajak publik bekerja sama atau kolaborasi untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan pengaduan atau laporan apabila ada gangguan di wilayahnya kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara melalui aplikasi Lapair. Dan dengan adanya rekomendasi Kasatker selaku mentor, perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan proyek perubahan ini, sebagaimana yang dituangkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap jangka menengah dan tahap jangka panjang.